Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Siti Ramlah, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Maros. Saat ini saya bekerja di UPT SMA 14 Maros. Video kali ini merupakan aksi nyata saya dalam penerapan modul 1.4 budaya positif. Latar belakang. Dalam membangun budaya positif, perlu memberikan pemahaman tentang konsep-konsep dasar budaya positif kepada rekan guru atau rekan sejawat. Tujuan, dengan memberikan sosialisasi kepada rekan sejawat, diharapkan dapat membangun kolaborasi dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Karena budaya positif tidak akan terwujud jika tidak ada kolaborasi. Tolak ukur. Tolak ukurnya diharapkan rekan kerja dapat mengetahui konsep-konsep dasar budaya positif dan penerapannya di sekolah. Lini masa tindakan menerapkan budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarul Putra dari kelas 11. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Guru. Saya senang sekali diajak berdiskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Insya Allah saya tidak akan begadang lagi supaya tidak sampai sekolah. Sebelum melakukan sosialisasi atau diseminasi di sekolah, saya terlebih dahulu meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan kegiatan sosialisasi di sekolah, menentukan waktu pelaksanaan, membuat persiapan presentasi, dan alat yang digunakan. Tibalah saatnya pelaksanaan sosialisasi atau diseminasi, sesi sharing dan tanya jawab tentang kasus yang terjadi di sekolah. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Wabarakatuh. Yang terhormat Kepala UPT SMA Negeri 14 Maros, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, rekan-rekan seperjuangan SMA Negeri 14 Maros, yang kami hormati narasumber pada hari ini Ibu Siti Ramlah, SPD. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan rahmat serta hidayahnya kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dari Ibu Siti Ramlah. Dan tanpa pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada Nabi junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, yang merupakan suri tauladan terbaik buat kita manusia. Baik, pertama mungkin izinkan kami sebagai moderator untuk memandu kegiatan pada siang hari ini. Ya, ini siang yang sangat luar biasa, di hari sangat luar biasa, dan materinya juga materi-materi yang luar biasa. Ya. Karena budaya positif ini merupakan sesuatu yang penting untuk kita dengarkan secara bersama-sama. Tapi sebelum untuk memasuki materi, mungkin ada arahan dari Bapak Kepala UPT SMA Negeri 14 Maros, memberikan arahan sekaligus mungkin membuka kegiatan untuk semester ini, ya, untuk komunitas belajar di SMA Negeri 14 Maros. Dengan ini kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, syukurillah.
wala haula wala quwwata illa billah. Pertama-tama saya senantiasa mengajak kepada kita semua memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah hari ini hari Jumat, di mana dalam kondisi mungkin waktu mau istirahat, tapi alhamdulillah kita gunakan, kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan positif yang insya Allah mudah-mudahan harapan kita bisa bermaknai dan insya Allah senantiasa bermanfaat, berfaedah kepada kita semua, dan insya Allah siapa yang melakukan dan siapa menerima insya Allah akan mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kembali kita akan melaksanakan satu kegiatan yang mungkin kegiatan ini oleh CGP kita di sekolah kita ini akan 11 sekolah ya, yang merupakan kegiatan destinasi dan juga dengan kegiatan oleh koordinator komunitas belajar kita yang saya berharap terus bisa aktif berkegiatan untuk teman-teman semua dengan paradigma baru yang ada sekarang ini, yaitu menyangkut masalah BMM yang bukan hanya menjadi wacana, tapi ya kita harus laksanakan dengan baik ya, pengalaman kepada kita semua ya. Nah, sebagai dan berita tidak api orang, artinya tidak ada mungkin yang kita tahu tapi saya tidak tahu, ada yang saya tahu tapi Bapak tidak tahu. Nah, jadi itu mungkin yang bisa kita manfaatkan sehingga kita saling bisa mengisi, dan saya berharap setiap kegiatan-kegiatan Pratibai bukan hanya menjadi wacana tapi diimplementasikan dan dilaksanakan di lapangan. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ada nambah banyak menyumbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak UPT SMA Negeri 14 Maros. Mungkin sebelum masuk materi ya tentang budaya positif ya, saya mungkin membacakan beberapa hal tentang budaya positif. Diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif adalah upaya untuk menyebarkan nilai-nilai dan keyakinan universal di dalam sekolah. Ini dapat dilakukan dengan menyampaikan beberapa materi ya. Salah satunya adalah disiplin positif. Dan diseminasi ini bisa dilakukan untuk dua, baik guru maupun sebenarnya untuk siswa. Tapi untuk tahap awal ya, alangkah baiknya guru-guru memang yang harus dikenalkan dengan budaya positif. Jangan sampai duluan siswanya kita ajar tentang budaya positif, nah nanti siswanya protes terus. Kita duluan diajarkan, duluan anak-anak yang tahu daripada kita. Nah, jadi memang materi ini sangat penting, mengingat karakter-karakter peserta didik kita juga yang semakin hari semakin menjadi sangat-sangat luar biasa ya. Jadi beruntunglah kita masih sempat diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan penyebaran luasan pemahaman ini, budaya positif. Untuk mungkin mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada narasumber kita, Ibu Siti Ramlah SPD, untuk membawakan materinya. Dengan ini kami persilakan. Sebelumnya mungkin ini Bu Ramla ini sangat-sangat luar biasa ya. Walaupun ada insiden tadi pagi, tapi tetap masih semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi mungkin kita berikan tepuk tangan sama-sama ya. Oke, kami persilakan dengan hormat. Mantap. Mantap. Ya, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SMA 14 Maros, yang saya hormati para Wakasek, Kepala TU, rekan guru yang menyempatkan hadir di tempat ini dalam penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman modul 1.4
dengan tema budaya positif sebagai seluruh rangkaian dari pendidikan saya di Guru Penggerak. Dan saya berdiri di sini bukan berarti saya adalah orang yang paling tahu tentang budaya positif. Tetapi saya berdiri di sini, kita sama-sama berkolaborasi, saling mengingatkan seperti apa implementasi dari budaya positif itu sendiri. Jujur, merasa sangat luar biasa ya terkait tadi yang disampaikan oleh Pak Moderator. Tapi saya berdiri di sini Bapak Ibu, saya tidak ada apa-apanya tanpa support dukungan dari kita semua. Tetap semangat, Bismillah. Oke, jadi selanjut. Jadi untuk latar belakang budaya positif di sini adalah keyakinan dan nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu yang lama. Budaya positif dapat diterapkan dalam pembuatan keyakinan kelas agar murid merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Kemudian di sini guru baru menerapkan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Sebentar akan dibahas. Kemudian guru juga masih seringkali menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, dan juga teman. Agar terjadi perubahan positif, maka perlu adanya kolaborasi antar warga sekolah. Jadi tentunya bagaimana menerapkan budaya positif kita di sekolah, di kelas dan di sekolah tentunya butuh kolaborasi ke semua stakeholder sekolah. Nah, selanjutnya di sini peran guru sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah membimbing segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun, tumbuh, dan menjalani kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan pada dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa perkembangan peserta didik kita atau murid kita lihat dari bagaimana kekuatan kodrat anak-anak tersebut. Jadi kita sebagai guru, sebagai pendidik hanya menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak untuk memperbaiki lakunya dan bukan pada dasarnya. Seperti itu menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini ada beberapa konsep inti budaya positif yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, di sini pada pembelajaran dengan berparadigma baru, bahwa pembelajaran dalam paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikolog modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, sebagaimana kurikulum kita kalau masuk di kurikulum Merdeka, tentunya bagaimana kita sebagai pembelajaran dengan berparadigma baru mampu mengupayakan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Jadi Dr. William Glasser ini adalah salah satu psikiater dari Amerika. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi menurut Dr. William di sini, ilusi guru mengontrol murid. Kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya, jadi itu menurut William bahwa ilusi ketika kita sebagai guru
mengontrol murid. Karena sejatinya kita tidak dapat memaksa murid berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif, bentuk-bentuk kontrol dalam jangka tertentu, murid menyadari dan mencoba menolak. Bisa jadi murid menjadi tergantung pada pendapat guru. Artinya bahwa di sini masih jangka pendek ya, tidak termasuk pada penguatan positif efektif dan bermanfaat yang berjangka panjang. Nah, itu juga termasuk sebuah ilusi menurut Dr. William. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini dalam hal ini menggunakan hal tersebut menuju pada identitas gagal. Jadi, adapun itu adalah sebuah ilusi ketika kita membuat anak-anak kita menjadi anak-anak yang merasa bersalah, ya, baik itu dari segi cara bicara atau sikap tak terhadap peserta didik ataupun murid. Itu pada endingnya nanti hal seperti itu menuju pada identitas gagal. Nah, itu juga termasuk ilusi. Kemudian selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Artinya bahwa Lanjut. Terima kasih. Jadi kita akan menyaksikan video ya. Jadi kita akan mencoba melihat kita berada di posisi kontrol mana. Sini kamu. Oh, tidak salah apa yang dibuat. Terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekalian kamu jadi anak. Dasar kemarin. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu seorang ibu, berani-beraninya jawab sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Dengar itu, siapa itu yang Saya posisi kontrol. Ini yang pertama penghukum. Jadi kita putar yang kedua ya. Oh, cuma kayak gitu. Pasang padi. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Ibu Ana. Sana ke siswa aku dong. Gimana ini? Mana ini, Bu Ana? Iya. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Ido, Pak. Ibu absen. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Nangis, Bu. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sampai cepat ke kelas. Narik lagi. Selanjutnya Iya, musing.
STV. Naren, Oi. Teman ini. Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang lambat banget tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, selanjutnya. Mantap. Masih narik. Hari terus. Naren! Fadli. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Mantap. Yang terakhir. Iya mesti. Kemarin. Kembali. Naren! Makanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol di atas, kira-kira menurut tak di mana posisi tak? Saya di penghukum. Oke, silahkan. Tergantung siswa tadi. Saya. Kalau saya tergantung siswa lagi. Iya. Bang. Kalau saya tergantung di mana kalau pergi ke Baik, terima kasih atas pertanyaan. Ya. Saya pribadi ya setelah pertanyaan ini ya saya masuk di posisi penghukum.
ini tergantung dari karakternya Nana. Sebenarnya tidak ada niat saya untuk menghukum dia, hanya semata-mata untuk pembinaan saja. Karena karakternya Nana yang bisa lihat, kalau tidak di apa ya, tidak di apa ya bahasanya? Ya kalau tidak ada sanksi pernah dilihat itu tidak ada perubahan. Ini harus dibuktikan. Tidak bisa cuma kalimat saja, ya saya hukum. Harus diperlihatkan satu kali. Baru dia berubah. Contohnya waktu padus. Ya contohnya waktu padus ya. Ini sampai Buana juga yang mungkin heran juga lihat sampai saya bagaimana berteriak-teriak ya. Karena kenapa saya pembinaannya ditunggu di ruangan tidak ada pun ini, artinya dari 50 peserta padus itu yang datang cuma biasa 8, 6 ya. Jadi pernah satu kali ini Pak Usman, saya mau maaf pas kelasnya dapat ya, ini saya kasih pelajaran untuk anak-anak ya, mungkin penghukum yang masuk di penghukum. Tapi setelah itu alhamdulillah anak-anak kembali ini ya aktif. Tidak ada lagi yang tidak mau ikut padus karena takut nanti kelasnya menyanyi satu kelas ya. Ya terima kasih informasinya. Yang lain ada di posisi kontrol mana kita berada? Kalau tadi Pak Sarif itu di penghukum ya, karena menurutnya itu ada konsekuensi sebagai efek jera untuk tidak melakukan hal lain selanjutnya ya. Kemudian ada yang lain? Kita berada di posisi kontrol mana? Oke, ada yang lain mungkin? Bapak Ibu? Masalahnya tergantung masalah ada bisa gunakan. Oke. Saya tidak bisa terlambat. Baik, terima kasih. Sangat menarik ya. Setelah menonton video-video tadi, saya kembali berintrospeksi diri. Oke, mengingat kejadian-kejadian beberapa waktu lalu, saya sering menghukum, tergantung siswanya, tergantung juga situasi yang ada di kelas. Sering pernah juga membuat merasa bersalah teman tahu, tapi sepertinya saya lebih sering membuat merasa bersalah dan teman. Ini saja. Baik, terima kasih kesempatannya. Membuat merasa bersalah dan juga teman. Ada lagi? Silakan. Pengalaman yang kemarin, karena terus terang ini sangat menarik. Dari 5 posisi kontrol saya tidak tahu saya di mana. Iya terus terang, karena saya kondisikan seperti kejadiannya kemarin itu ini ada anak-anak yang terlambat. Kebetulan itu anak walinya Pak Usman. Datanglah kemudian ya datanglah motor anak tersebut, kemudian ada kepala sekolah, mungkin karena bapak kepala sekolah sering melihat anak ini, maka dia langsung memberikan statement kepada saya, Butima undang ke orang suara. Nah saat itu saya telah memberikan dia pembinaan dengan hormat bendera, dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu saya bawa ke Merdeka, mendengarkan kenapa kita, apa yang membuat kita terlambat hari ini. Setelah bercerita, itu saya ceritakan ceritanya Bu ya. Singkat saja, saya bilang ini tadi kita dengar tidak kata-katanya Pak Kepala Sekolah, minta orang tua untuk diundang. Bilang iya Bu. Dari itu dia berkata, Ibu bisa tidak saya diberi dulu kebijakan. Saya bilang bukan saya yang langsung mau mengundang orang tua, tapi ini permintaan kepala sekolah ya nak ya, karena kita sudah didapat 2 kali. Tapi setelah saya mendengar itu tadi ceritanya dengan permintaannya, saya mencoba untuk ke kepala sekolah meminta permintaan anak tersebut. Bagaimana Pak, anak ini meminta kebijakan untuk tidak diundang dulu orang tuanya. Apabila masih seperti itu, ada perjanjian. Jadi yang mau saya tanyakan ini posisi kontrolnya di mana Bu Ramla? Seharusnya posisi kontrol dan seharusnya. Kalau saya tadi mendengar ya dari bicaranya Bu Tima, saya pikir kayaknya itu semua 5 posisi kontrol ini masuk. Kenapa? Karena sebagai penghukum ada tadi hormat sebagai penjara, kemudian pembuat merasa bersalah juga ada, ya. Kemudian di posisi kontrol teman juga ada, pemantau juga ada, dan manajer juga ada. Semuanya yang akan memberikan kesempatan untuk tidak melakukan hal yang sama.
dan juga meminta arahan kepada kepala sekolah. Jadi kayaknya 5 posisi kontrol ini butuh semuanya masuk. Iya. Dari kita bicarakan tadi. Komplit. Iya. Nasi Atau ada komplit. mungkin arahan atau lebihnya mungkin dari Wajib, Bu Saida, Bu Umi mengenai kasus yang diceritakan tadi oleh Bu Tima. Idealnya seperti apa? Posisi kontrol yang idealnya seperti apa? Iya. Iya. Ya, lebih seru nih. Iya. Asik. Ramaikan. Kata 12 satu. Abe, yang saya mau tanyakan, ini kan tayangan video tadi yang ditayangkan Naren ya. Naren ini seorang siswa yang sering melakukan pelanggaran. Pertanyaan saya, gimana anak-anak yang artinya tidak pernah melakukan kesalahan? Apakah di 5 posisi kontrol ini ada juga atau tidak? Ya, karena terkadang dalam kelas saya ya anak-anak yang artinya memang rajin, anak-anak yang memang banyak artinya penilaian saya baik, itu terkadang saya kasih nasihat, saya kasih apalah semangat, motivasi supaya anak ini lebih semangat belajar. Ya saya mau tanyakan karena artinya tayangan video tadi yang ditayangkan kan artinya anak-anak yang memang terlambat, artinya secara aturan kan dikasih hukuman, dikasih apa yang posisi kontrol ini. Bagaimana dengan anak-anak yang artinya dalam kelas yang aman-aman saja? Ya. Oke, makasih. Oke, ada lagi mungkin? Bapak Ibu? Ya, Ibu Aji mungkin? Menanggapi dari Pak Pertanian Pasari, sekaligus memberikan arahannya bagi siswa atau murid yang sama sekali tidak pernah melakukan kesalahan. Oke, mungkin sedikit untuk posisi kontrol. Ada mungkin slide tadi yang bagus sebenarnya untuk menjawab dari Pak Sari. Ya. Atau bagaimana kalau saya lanjut dulu? Oh. Enggak, maksudnya ada tadi slide yang bagus. Ini kan posisi kontrol kita tidak selamanya yang bermasalah saja. Ya, itu yang saya. Semua sebenarnya. Ya, pas juga kita pasti bergerak di posisi kontrol ini. Ada yang baik dan ada yang kurang. Yang baik ini pasti dikasihkan motivasi lebih saja. Jadi itu mungkin kalau menurut saya itu masuk di yang ke-5 untuk yang baiknya, manajernya, posisi kontrol. Karena seorang manajer yang baik tahu kapan dibutuhkan yang betul-betul keras dan kapan dibutuhkan yang sebaliknya. Ya. Jadi kalau menurut saya dia masuk di posisi kontrol dan manajer. Mungkin ada tambahan mungkin dari mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya mungkin ya pribadi ya memperlakukan siswa mungkin secara fisik tidak pernah, tetapi terkadang dalam melakukan assessment atau untuk melihat apakah anak ini betul-betul serius mengikuti proses pembelajaran, saya mesti memperlakukan suatu semacam reward. Itu saya berarti di sini posisinya sebagai pemantau, bukan manajer. Ya, karena kalau seorang manajer dia berarti tidak bicara reward ataupun punishment, ya. Tapi memang dari kecintaannya, dari segi agama kita tidak berbicara surga dan neraka lagi, seperti itu. Jadi saya tergantung di mana kita berada, ya, di mana kita berada. Tetapi ini tergantung karakter siswanya. Tetapi dalam memperlakukan siswa, saya kira
tidak pantas kita selalu berada pada posisi sedikit-sedikit pupuk. Lihat dulu datanya, baru pilih terlambat, ini disuruh mesin hormat. Tuh, padahal ini anak-anak sudah lari-lari, padahal dia dari rumah sakit atau kecebang motornya. Sudah setengah mati di kodong berangkat ke sekolah, sampai di sekolah disuruh mesin hormat. Betul. Sangat tidak manusiawi. Ini daripada saya berpikir betapa kejamnya kita ini, kita tidak pernah mengajak dulu di komunikasi apa yang terjadi, apa yang terjadi sebenarnya sehingga seperti ini. Nah, yang jadi masalah di sekolah kita ya, terkadang sudah 2 kali 3 kali anak ini melanggar, belum ada tindakan. Itu yang ini, belum ada tindakan. Kalau misalnya di kelas 12 punya 2 pare, tidak pernah bagaimana tindakannya. Dan begitu pun juga di kelas-kelas yang lain. Sehingga terkadang tidak ada yang bilang di posisi kontrol mau di apa. Tidak pernah datang. Tidak pernah ada tindakan seperti itu. Jadi menurut saya begini, dalam memposisikan kita sebagai guru posisinya di mana, siapa yang objeknya ini apa, lihat dulu datanya. Jadi dalam melihat data, misalnya dari informasi dari guru-guru yang lain, pengamatan kita sehari-hari, kalau memang anaknya ini misalnya baik-baik, kok hari itu tiba-tiba terlambat, what happened? Kok langsung dihukum? Itu mungkin yang harus kita ini ya, jangan masih dong. Saya biasa sedih masih yang aku ini tapi pasti diambil lagi. Hukum lagi, bagaimana bisa masuk di belajar? Sudah merasa malu, masuk tidak bisa. Padahal dalam kalau kita masuk dalam pendidikan yang memerdekakan, itu kita harus berada dalam posisi bahagia dan menyenangkan. Bagaimana bisa bahagia kalau perasaan kita sudah merasa dikucilkan, merasa sedih? Tidak ada motivasi dalam belajar. Saya kira kita sebagai guru itu dulu yang harus ini, kita senang dulu anak-anak. Tapi ini lagi, kita harus sama-sama kolaborasi menciptakan itu, bukan hanya 1-2 orang. Saya kira begitu Pak Moderator. Terima kasih. Iya, silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya posisi ideal ya pasti manajer. Tapi untuk sampai, menurut saya pribadi ya, untuk sampai ke posisi manajer, pasti kita harus sudah bisa tervalidasi oleh siswa sebagai teman. Dan kita juga punya data sebagai pemantik tahu, baru kita bisa sampai pada posisi manajer. Karena kalau kita sudah sampai pada posisi manajer, di situ kan kita harus membangun komunikasi dengan siswa. Tidak mungkin itu siswa mau terbuka sama kita kalau ada dinding, sekat, takut, gugup. Jadi minimal kita harus berada di posisi teman dulu, baru bisa ke jenjang manajer. Begitu. Jadi tidak, ya memang kondisinya di lapangan tidak semudah membalikkan tangan tadi jadi posisi manajer, karena kita juga manusia punya kekurangan, banyak juga 1001 macam yang terjadi di rumah baru kita ke sekolah guru. Betul. Ada juga kebutuhan dasar yang mungkin saja tidak terpenuhi di rumah. Waduh, apa itu? Atau tidak memenuhi kebutuhan dasarnya orang di rumah. Apa itu Bu? Kasih jelaskan. Kasih jelaskan dulu. Ya, ada yang merasa. Iya. Pulang deh. Kalau saya pengalaman saya itu kan ilmunya sudah didapat ini, misalnya harus jadi manajer ini, tapi sekali itu di lapangan ya begitu nih turun naik tuh sesuai dengan mesin turun naik itu deh. Suasana hati. Satu tadinya jadi manajer itu untuk siswa butuh kayaknya alokasi waktu, karena kan harus ditanyai dan tidak boleh kita buru-buru. Kenapa tuh aku masalah kan tidak seperti itu
komunikasinya harus dibangun dengan baik dan itu butuh waktu. Kalau terburu-buru mau kerja PMN berarti Semua kalau terburu-buru tidak memungkinkan. dan yang lain jadi pertama butuh waktu, butuh juga data-datanya itu siswa, butuh sabar yang Tidak banyak, emang ya kalau buru-buru. Betul. sabar yang ya selalu ada stoknya itu di kantor. Mau makan buru-buru tidak enak. Ada Mencuci buru-buru tidak bersih. Bismillahirrahmanirrahim, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau kita perhatikan video yang tampil, kita akan bisa lihat bahwa durasi di antara semua video itu adalah yang paling lama manajer. Dan saya bisa bayangkan betapa tidak sesuainya dengan di lapangan yang terjadi. Kenapa? Karena siswa yang terlambat setiap hari tidak pernah satu orang. Betul, hari ini saya pikir yang terlambat itu yang dicatat ada 20 orang. Ya, dan bisa bayangkan 20 orang itu dihadapi oleh 2 orang guru. Iya. Makanya jalan ninjanya, karena saya pikir sebentar saya mau mengajar, saya belum menyiapkan ini, ya. Kasih keluar cepat itu kotak 3S. Jangan lupa video ini, jadi foto ini mau dikirim ini. Jalan ninjanya memang yang paling mudah itu dan cepat adalah penghukum. Situ mana? Masih kaki, ya. Jadi memang setiap hari, ya, sekedar informasi, setiap hari saya selalu Bismillah. Menjaga diri agar selalu tetap menjadi waras. Itu sehat kuncinya. Rabbi selahri sadari wa yasirul amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Karena kalau tidak seperti itu, ya. Kemudian saya memang berdoa, ya Allah, jangan jadikan saya orang yang mudah tersinggung. Jadi kalau ada siswa yang bikin saya pura-pura Pak untuk berusaha tidak tersinggung. Ya. Karena kalau tidak seperti itu, saya akan memikirkan semuanya. Berat jadinya. Supaya jadi ringan, saya buat kadang saya berpura-pura jadi jujur, kadang juga saya berpura-pura tidak mendengar itu apa yang dikatakan oleh siswa. Tapi sebenarnya itu tidak benar, ya. Kayak misalnya, Dede hukum lagi, Dede ini disuruh kita pungut sampah ini. Nah, ambil minat banyak pahala Pak. Begitu mungkin orangnya. Tapi tidak ada jadi pembuat merasa bersalah bukan? Kadang juga di situ. Ya, kadang juga. Oh tidak ada, jangan nggak kayak menyebut kata-kata kepala sekolah saya. Alhamdulillah. Nah, jadi mudah-mudahan saya rasa apa yang dilakukan semua teman-teman itu bagus semua. Yang satu sebenarnya di sini mungkin lihat semuanya siswa kita menjadi baik, ya. Cuman kadang memang kalau dari rumah mungkin berangkat ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, dan itu berasa sekali efeknya. Saya datang dalam keadaan habis berdrama dengan Aina atau pagi-pagi langsung saya angkat buat di sini saya mandi, ya. Itu hal-hal sepertinya sepele kecil tetapi kadang berefek sampai yang terakhir. Terima kasih banyak Kebutuhan dasar manusia, ya, mesti harus terpenuhi. Karena kalau di sekolah lagi baru kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, maka saya apa yang terjadi. Oke, masih ada mungkin? Pak Said tahu kan? Pak Said Tidak bisa saya berkata-kata. Saya ingat video 2 hari yang lalu yang saya lihat. Sebenarnya kita semua guru itu ada di posisi manajer. Cuma memang karena kita turun jadi pemantau, bahkan sampai penghukum. Ya. Jadi memang wajar, karena kita kan manusia. Pasti ada batas-batasnya tersendiri. Makanya tadi harus ada banyak stok sabarnya. Oke, mungkin saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Muslim. Oke, sekarang lanjut contoh penerapan 5 posisi kontrol pada penghukum. Ya. Jadi sebagaimana kita tadi diskusikan, berikut ini terkait penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal
Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum, posisi kontrol sebagai penghukum ditandai dengan nada suara tinggi, menyindir, menunjuk-nunjuk yang berakibat murid menjadi memberontak dan mendendam. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Ya. Yang kedua, kamu selalu saja salah, kamu selalu saja terlambat doa. Contoh ini, kemudian selalu, pasti selalu yang terakhir selesai, seperti itu ya, penghukum. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Pada posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah ditandai dengan nada tenang dan lembut. Namun murid merasa gagal, tidak bisa membahagiakan orang lain dan menyimpan emosi negatif dalam dirinya. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Sebagaimana tadi yang kita nonton videonya ya, membuat merasa bersalah. Ibu sangat kecewa. Kemudian berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, itu membuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Dari sudut betina senyum-senyum, kayaknya di posisi merasa membuat merasa bersalah yang itu. Jadi itu mungkin. Selanjutnya, teman pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Ya, positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Pada posisi kontrol sebagai teman dengan ciri-ciri suara akrab, ramah, bersenda gurau, menunjukkan identitas murid sukses atau berhasil, namun murid tidak mandiri dan mereka akan berkata, guru tersebut akan berkata, ayo bantulah demi bapak, demi ibu. Sebagaimana tadi video yang ditayangkan, demi ibu, ayolah demi ibu. Yang kedua, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, ya bantuan ibu selama ini. Kemudian yang ketiga, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu kalau kita berada di posisi kontrol teman. Kemudian pemantau. Ya, memantau artinya mengawasi. Ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi kontrol sebagai pemantau atau monitor ditandai dengan menghitung data kesalahan murid, dan data tersebut digunakan untuk mengontrol murid. Ekspresi wajah datar dan normal. Pada posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Nah, jadi kita selalu mengatakan peraturannya apa, kesepakatan kita apa, nah, kemudian yang kedua apa yang telah kamu lakukan, dan sanksi atau konsekuensinya apa. Jadi itu pada posisi kontrol pemantau. Selanjutnya kita berada pada posisi kontrol manajer. Pada posisi kontrol manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, jadi apa yang dilakukan murid, kita mempersilahkan untuk dipertanggungjawabkan. Kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi apapun itu masalahnya, maka kita berupaya untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk menyelesaikan dan menemukan solusi atas permasalahannya. Pada posisi manajer merupakan posisi kontrol yang paling ideal. Ya. Posisi manajer membuat murid menjadi mandiri, bertanggung jawab, mampu memecahkan masalah sendiri, atau mampu mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi.
seorang manajer akan berkata seperti ini, apa yang kita yakini? Ya, jadi kita kembali menanyakan apa keyakinan kelas atau apa keyakinan sekolah kita. Kemudian yang kedua, apakah kamu meyakininya? Yang ketiga, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian selanjutnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Artinya anak-anak yang punya persoalan, yang punya permasalahan itu diupayakan untuk menemukan solusinya atas permasalahannya sendiri pada posisi manajer. Ya, seperti itu. Sehingga pada posisi manajer ini dikatakan sebagai posisi yang paling ideal karena betul-betul kita serahkan sepenuhnya kepada peserta didik kita, murid kita, menganalisis kembali apa ya masalah saya, kemudian bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah itu, apa solusinya, kemudian apa tindakan atau rencana untuk memperbaiki masalah itu. Itu sehingga dikatakan sebagai posisi kontrol yang paling ideal dalam hal ini manajer. Nah, di sini ada contohnya, hormat pada bendera selama 1 jam, masuk pada posisi kontrol penghukum. Kemudian berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak atau ibu. Nah, di sini masuk pada posisi kontrol membuat merasa bersalah. Nah, di sini apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, jadi kita pertanyakan dulu, dia tahu nggak apa kesalahannya? Nah, kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita berupaya untuk memberikan kesempatan kepada murid kita untuk menemukan solusinya. Jadi itu masuk pada posisi kontrol manajer. Nah, di sini pada posisi kontrol, apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Tapi Bapak Ibu ini masuk posisi kontrol apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Iya, membuat merasa bersalah. Ya, karena dengan kata-kata seperti itu, ya sudah merasa kita merasa bersalah ya. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Iya, pemantau. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, betul, luar biasa. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Masya Allah. Mantap. Kemudian, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Betul, terima kasih. Nah, sekarang kita masuk di keyakinan kelas, ya. Di sini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa memberikan pendapat? Mengapa kita di kurikulum Merdeka kan keyakinan kelas, bukan lagi peraturan kelas? Antara keyakinan dan peraturan. Oke, ada? Oke. Biar rame. Ya, siap. CGP angkatan 12. Mantap. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, ini yang pertanyaannya ya. Jadi menurut saya kalau keyakinan kelas itu artinya kesepakatan kelas dari anak-anak, dari siswa, anak-anak sendiri yang bikin keyakinan kelasnya. Tapi kalau peraturan kelas itu bisa saja dari guru permapelnya ya, atau wali kelasnya yang belum tentu bisa diterima anak-anak yang berada di dalam kelasnya. Iya. Oke, ini kalau menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sarip. Ada lagi? Dan
Ya, terima kasih. Kalau keyakinan kelas, poin-poin yang diyakini itu melibatkan siswa. Sementara peraturan kelas itu lebih otoriter, lebih guru yang seperti ini. Sementara kalau keyakinan kelas itu kita ikut untuk mendengarkan suara mereka, bisa tidak nak seperti ini? Bagaimana menurut kalian? Makanya saya keyakinan kelas itu agak beda beda-beda di setiap kelas. Ada poin seperti ini. Berapa kira-kira toleransi waktu yang ibu kasih? Kalau terlambat habis itu masih tetap ibu kasih kesempatan dan ibu absen bilang hadir. Ada kelas 10-3 misalnya 10 menit bu, bagaimana dengan yang lain? Nah itu lebih dilibatkan ya keyakinan kelas. Tapi kalau peraturan kelas itu lebih ke kita ya, tidak ada sumbangsihnya siswa, padahal yang melaksanakan itu bukan kita tetapi siswa. Dari saya. Oke, ada lagi mungkin? Kalau ada saya kembalikan ke narasumber. Lanjut kita coba lihat definisinya ya. Jadi keyakinan kelas dan peraturan kelas ya. Jadi betul yang dikatakan oleh Pak Sarif dan Bu Adriana bahwa keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Jadi kita senantiasa antara guru dan siswa itu berkolaborasi untuk membuat keyakinan kelas, sehingga keyakinan kelas itu yang kita buat dan disepakati bersama itu mampu kita pertanggungjawabkan atau mampu murid kita mempertanggungjawabkan kesepakatan atau keyakinan kelas itu. Kemudian untuk peraturan kelas di sisi lain biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Seperti itu untuk keyakinan kelasnya. Kemudian pembentukan keyakinan kelas itu pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah dipahami sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah kita ya, sebagaimana telah kita lakukan dan saya yakin hampir semua juga guru di sini telah membuat keyakinan kelas bersama dengan murid-murid kita. Nah di sini kita masuk di segitiga restitusi. Ya. Segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ada tahapan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah kita masuk pada menstabilkan identitas. Jadi sebagaimana tadi pada posisi kontrol ada beberapa siswa yang bermasalah, kita masuk melalui penerapan segitiga restitusi. Yang pertama itu tahapannya ada menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi pada tahapan restitusi yang pertama itu menstabilkan identitas. Kita sebagai guru berusaha untuk bagaimana menstabilkan identitasnya seorang murid yang membuat kesalahan. Kemudian di sini berbuat salah itu wajar. Ya, yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna, itu bagian daripada menstabilkan identitas. Ibu bapak juga pernah melakukan hal yang sama atau hal itu. Kemudian ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu ketika kita ingin menstabilkan identitas. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Itu tahapan restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, di sini validasi tindakan yang salah yang digunakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi yang kedua,
Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Mempertahankan selanjutnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi setelah validasi tindakan, menstabilkan identitas, lanjut ke validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik atau termotivasi dari dalam. Nah, yang pertama di sini apa keyakinan kelas kita? Nah, itu pada tahapan ketiga kita mulai masuk mempertanyakan keyakinan atau kesepakatan kelas apa yang sudah kita buat. Kita kembali pertanyakan lagi. Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Kemudian yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Yang keempat, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi ada 3 tahapan restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi ini bagian daripada bagaimana kita mengatasi siswa-siswi atau peserta didik kita yang bermasalah melalui 3 tahapan restitusi. Nah, sebagai penutup, sebelum penutup Pak Said, bagaimana cukup nih? Lebih. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amon atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Tergerak, bergerak, dan bergerak. Tangan dulu. Oke, Bapak Ibu, itulah tadi materi dari Ibu Siti Ramlah. Setelah ada yang mau bertanya, kita batasi mungkin 3 atau 2 mau. 1 saja. Oke. Dari Ibu. Lebih minta. Oke. Saya bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, terkait dengan materi yang sudah disajikan, ada pertanyaan saya yang ingin mau saya tanyakan kepada pemateri, yaitu terkait restitusi. Ya, bagaimana langkah-langkah penerapan restitusi di sekolah? Ya, saya rasa itu saja. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi segitiga restitusi, ya, sebagaimana yang pernah saya lakukan di modul 1.3 mengenai tahapan restitusi. Di sini langkahnya atau tahapannya ada 3, Bu, yang sudah saya jelaskan tadi, tapi kita kembali melihat lagi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Bagaimana beberapa minggu yang lalu saya praktekkan di kelas 10.1 terkait siswa atau murid kita yang suka ada murid yang bermasalah yang di dalam kelas itu kerjanya cuma nyontek, ya, nyontek ke temannya. Ini 10.1 kasusnya. Terus temannya ini yang perempuan marah. Kemudian langkah yang diambil karena amarahnya tidak bisa ditahan, itu kemudian mengambil bukunya temannya, kemudian merobek. Nah, langkah yang saya ambil adalah sesuai dengan
segitiga restitusi ini. Yang pertama, saya mencoba untuk menstabilkan identitasnya dengan cara menanyakan apa pokok permasalahannya melalui tahapan menstabilkan dulu identitas. Seperti itu. Kalau di atas di sini berbuat salah itu wajar. Ya, saya juga melakukan hal yang sama. Karena kita kembalikan kepada diri kita ketika kita juga mengalami hal yang sama. Artinya kita setengah mati kerja tugas, tapi teman tak ini datang mau ambil saja tugas tak. Akhirnya tanpa kita sadari, kita penuh dengan amarah, kita mengambil dan merobek. Nah, saya melakukan dan langkah-langkahnya melakukan melalui menstabilkan identitas yang pertama, berbuat salah itu wajar. Saya sampaikan seperti itu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, sering juga. Kemudian Bapak Ibu juga pernah melakukan hal yang sama, jadi modelnya sama seperti ini. Jadi saya berusaha menstabilkan dulu identitasnya. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Nah, saya tanyakan juga, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Nah, hasil daripada validasi tindakan yang salah, siswa kita ini, murid kita itu mengatakan bahwa ya saya sebel Bu, saya setengah mati kerja, ya, tapi dia seenaknya saja mengambil buku saya, buku tugas saya. Jadi kita validasi tindakan yang salah. Nah, jadi di sini padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi, artinya bahwa ada sebenarnya kesempatan untuk melakukan yang lebih buruk lagi. Nah, tetapi karena kita validasi tindakan yang salah, kita berusaha untuk melakukan, alhamdulillahnya kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk lagi. Seperti itu. Dan seterusnya untuk validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir, saya menanyakan keyakinannya. Ya, karena kita tahu bahwa sebagai guru tentunya kita pernah dan membuat keyakinan dan kesepakatan kelas. Saya menanyakan apa keyakinan kelas kita, ya. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Nah, setelah menanyakan itu, kita kembali lagi keyakinan atau kesepakatan kelas mana yang kamu langgar. Seperti itu. Jadi saya melakukan 3 tahap restitusi. Seperti itu mungkin buat saya. Oke, bagaimana Bu? Jelas sekali. Oke, mungkin cukup ya? Cukup. Ya, terima kasih. Kalau gitu kita tepuk tangan dulu buat mungkin ada kalimat penutup Bu? Enggak. Idealnya memang kita sebuah orang guru pasti mau manajer, ya. Tapi kadang di jalan pasti kita akan turun. Tidak mungkin kita jalan normal terus. Begitu juga kehidupan, kadang di atas, kadang di bawah. Kadang emosi tinggi, kadang juga tidak. Kadang kita sabar, kadang juga tidak sabar. Itulah manusia. Jadi sekali lagi, kalau kita mau betul-betul anak-anak didik kita bisa berhasil, kita mungkin mencoba, ya Bapak Ibu, ke posisi ideal itu. Bagaimana kita menjadi seorang yang manajer yang baik buat anak-anak kita, anak-anak didik kita. Adapun mungkin hukuman dan sebagainya, ya pasti berproses. Karena tidak mungkin kita capai sesuatu kalau tidak ada tindakan. Jadi alangkah bagusnya memang kegiatan ini dilakukan supaya kita diberi informasi yang lebih banyak tentang disiplin positif. Dan mungkin cukup saya akhiri mungkin, dan saya ucapkan dulu terima kasih buat Bapak Ibu telah hadir di kegiatan ini. Semoga ini menjadi hal-hal yang bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.